Nama saya Mikuela Crescencia, saya dari kelas 6B. Saya akan bercerita tentang Santo Santa 27 Agustus. Santa Monica seorang janda. Monica, ibu Santo Agustinus dari Hippo, adalah seorang ibu teladan. Iman dan cara hidupnya yang terpuji patut dicontoh oleh ibu-ibu Kristen, terutama mereka yang anaknya tersesat oleh berbagai ajaran dan bujukan dunia yang menyesatkan. Riwayat hidup Monica terpaut erat dengan hidup anaknya, Santo Agustinus, yang terkenal bandel sejak masa mudanya. Monica lahir di Tagaste, Afrika Utara, dari sebuah keluarga Kristen yang saleh dan beribadat. Ketika berusia 20 tahun, ia menikah dengan Patricius, seorang pemuda kafir yang cepat panas hatinya. Dalam kehidupannya bersama Patricius, Monica mengalami tekanan batin yang hebat karena ulah Patricius dan anaknya Agustinus. Patricius mencemoohkan dan menertawakan usaha keras istrinya mendidik Agustinus menjadi seorang pemuda yang luhur budinya. Namun semuanya itu ditanggungnya dengan sabar sambil tekun berdoa memohon campur tangan Tuhan. Baru bertahun-tahun lamanya tidak ada tanda apapun bahwa doanya dikabulkan Tuhan. Baru pada saat terakhir hidupnya, Patricius bertobat dan minta dipermandikan. Monica sungguh bahagia dan mengalami rahmat Tuhan pada saat-saat kritis suaminya. Ketika itu, Agustinus berusia 18 tahun dan sedang menempuh pendidikan di kota Kartago. Cara hidupnya semakin melisahkan hati ibunya karena telah meninggalkan imannya dan memeluk ajaran Manikaisme yang sesat itu. Lebih dari itu, di luar perkawinan yang sah, ia tinggal dengan seorang wanita hingga melahirkan seorang anak yang diberi nama Deodatus. Untuk menghindarkan diri dari keluhan ibunya, Agustinus pergi ke Italia. Namun ia sama sekali tak luput dari doa dan air mata ibunya. Monica berlari meminta bantuan seorang uskup. Kepadanya, uskup itu berkata, "Pergilah kepada Tuhan sebagaimana engkau hidup. Demikian juga anakmu, bagimu telah kucurahkan banyak air mata dan doa permohonan. Tidak akan binasa. Tuhan akan mengembalikannya kepadamu." Nasihat pelipur lara itu tidak menenteramkan hatinya. Ia tak tega anaknya lari menjauhi dia, sehingga ia menyusul anaknya ke Italia. Di Italia, Monica menyertai anaknya di Roma maupun di Milano. Di Milano, Monica berkenalan dengan uskup Santo Ambrosius. Berkat bimbingan dan teladan Ambrosius, Agustinus bertobat dan bertekad hidup hanya bagi Allah dan sesamanya. Saat itu bagi Monica adalah puncak dari segala kebahagiaan hidupnya. Hal itu terlukis dalam kesaksian Agustinus sendiri perihal perjalanan pulang mereka ke Afrika. Kami berdua terlibat dalam pembicaraan yang sangat menarik sambil melupakan
liku-liku masa lalu dan menyongsongkan hari depan. Kami bertanya-tanya seperti apakah kehidupan para suci di surga, dan akhirnya dunia dan segala isinya pun tidak menarik lagi bagi kami. Ibu berkata, "Anakku, bagi ibu sudah ada sesuatu pun yang memikat hati ibu. Ibu tak tahu untuk apa mesti hidup lebih lama lagi, sebab segala sesuatu yang ibu harapkan di dunia ini telah terkabul." Dalam tulisan lain, Agustinus mengisahkan pembicaraan penuh kasih antara ia dan ibunya di Ostia. Sambil duduk di dekat jendela dan memandang ke laut biru yang tenang, ibu berkata, "Anakku, satu-satunya alasan yang membuat ibu masih ingin hidup sedikit lebih lama ialah aku mau melihat engkau menjadi seorang Kristen sebelum aku menghembuskan nafasku. Hal itu sekarang telah dikabulkan Allah. Bahkan lebih dari itu, Allah telah menggerakkan engkau untuk mempersembahkan dirimu sama sekali kepadanya, dalam pengabdian yang tulus kepadanya. Sekarang apalagi yang kuharapkan?" Beberapa hari kemudian Monica jatuh sakit. Kepada Agustinus ia berkata, "Anakku, satu-satunya yang kuhendaki di dunia ini ialah yang kuhendaki ialah agar engkau mengenakan daku di altar Tuhan." Monica akhirnya meninggal dunia di Ostia, Roma. Teladan hidup Santa Monica menyatakan kepada kita bahwa doa yang tak kunjung putus, tak dapat tiada akan didengar Tuhan. Sekian, terima kasih.